Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita kembali merenungkan memasuki hari ke-24 Renungan Prapaskah. Dasar perenungan pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 24-27. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak sekalian, tema pagi hari ini adalah mana yang kamu pilih? Bijak atau bodoh? Mana yang kamu pilih? Bijak atau bodoh? Setiap dari kita tentu ingin membangun hidup yang baik, punya kualitas yang jauh lebih baik, bahkan hidup yang bisa bertahan lama. Bukankah itu alasan kita membuat resolusi setiap tahun baru? Kita bertekad untuk menurunkan berat badan, menjadi teratur, atau berhenti merokok. Kita berjanji untuk menghabiskan lebih sedikit dan menabung lebih banyak, tetap bugar dan sehat, atau menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga. Semua itu dalam usaha untuk membangun hidup yang jauh lebih baik. Tuhan Yesus memiliki kata-kata tentang apa yang diperlukan untuk membangun hidup yang bertahan dan jauh lebih baik. Di akhir khotbahnya yang terkenal di atas bukit, Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah menarik tentang dua jenis orang bijak dan orang bodoh. Yesus mengatakan bahwa orang bijak membangun rumahnya di atas batu, sebuah fondasi yang kokoh. Namun yang lainnya adalah orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Yesus melakukan apa yang banyak guru kuno lakukan. Dia mengatur dua kemungkinan dan menggunakan kontras tajam untuk menarik perhatian kita dan memaksa kita berpikir tentang bagaimana kita hidup, kemana kita pergi, dan siapa yang kita ikuti, dan kemudian membuat sebuah pilihan. Sepanjang Alkitab, tindakan membangun dan ide tentang fondasi adalah metafora umum untuk belajar dan hidup. Bahkan Nabi Yeremia berbicara tentang seorang raja membangun istananya di atas ketidakadilan dan kebobrokan. Bahkan juga Rasul Paulus berbicara tentang Yesus sebagai batu penjuru dari fondasi kita. Jadi saudara, ada fondasi yang baik dan ada fondasi yang buruk. Atau untuk menggunakan kata-kata Tuhan Yesus, fondasi orang bijak dan fondasi orang bodoh. Dan fondasi ini mengarah pada kehidupan yang baik dan buruk. Kebanyakan dari kita setuju bahwa membangun sebuah bangunan di atas bukit pasir di tepi danau adalah tindakan yang cukup bodoh. Mengapa saudara? Karena pada akhirnya ketika hujan datang, aliran akan naik dan angin akan bertiup dan memukul bangunan itu, baik di atas fondasi batu maupun fondasi pasir. Sepanjang kitab Ibrani, kata badai digunakan baik untuk kesulitan hidup maupun untuk penghakiman Tuhan. Yang menarik dari kisah Tuhan Yesus yang Yesus ceritakan adalah bahwa baik pembangun yang bijak maupun pembangun yang bodoh mengalami badai yang sama, kesulitan yang sama. Nah, membangun rumah di atas batu yang kuat tidak melindungi kita dari masalah, tetapi melindungi kita di dalamnya. Hal yang sama berlaku untuk penghakiman Tuhan di akhir cerita kita. Sebagian dari apa yang Tuhan Yesus bicarakan adalah seluruh kehidupan seseorang di hadapan penghakiman akhir Tuhan. Dan dari setiap dari kita, baik pembangun yang bijak maupun pembangun yang bodoh, akan diminta pertanggungjawaban atas kehidupan itu. Sebuah kehidupan yang dijalani baik dalam Kristus atau tidak, kita semua sedang membangun rumah di atas semacam fondasi. Yesus mengatakan kita sedang membangun dengan bijak atau bodoh. Tapi kemudian kalau kita melanjutkan kata-kata selanjutnya, saudara, Yesus mengklaim bahwa kita membangun dengan bijak karena hanya ketika kita mendengar kata-katanya dan kemudian melakukannya. Intinya, apa yang Yesus katakan adalah bahwa keamanan kita dalam kehidupan ini dan yang akan datang sepenuhnya tergantung pada respon kita terhadapnya. Dan siapapun yang mendengar kata-kata Tuhan Yesus dan melakukannya adalah orang bijak. Sebaliknya, orang yang mendengar kata-kata Yesus dan tidak melakukannya adalah orang bodoh. Nah, bagaimana saudara dengan sikap kita, saudara? Saya percaya bahwa sudah tengah perjalanan kita memasuki renungan Prapaskah. Bapak Ibu sudah banyak tahu tentang firman Tuhan. Bapak mungkin sudah mendengar setiap renungan dengan baik dan seksama. Tetapi adalah yang berikutnya, bagaimana kita melakukannya setiap apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita tahu dan apa yang kita dengarkan. Kalau tidak, saudara, kita akan sama dengan orang yang bodoh
yang mendengarkan perkataan Yesus tapi tidak melakukannya. Pada akhirnya, pada saat ada kesulitan datang, badai datang, orang yang punya kualitas iman yang berbeda ini akan terlihat ketika semua itu datang. Badai itu datang, saudara. Nah, karena itu biarlah kita menjadi pendengar yang baik, juga pelaku yang baik. Sehingga ketika masalah yang datang, kita punya fondasi yang kuat. Karena kita tahu bahwa fondasi kita dalam Kristus. Dan kemudian, setiap kualitas hidup kita akan diuji dengan setiap badai dan banjir dan masalah yang datang dalam hidup kita. Silih berganti. Karena itu jika tanpa fondasi yang kuat, kita akan gampang menyerah, kita akan runtuh, dan kita disebut adalah orang-orang yang bodoh. Saudara, apa pilihan saudara? Apakah menjadi orang bijak atau menjadi orang bodoh? Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa jalan Engkau adalah satu-satunya cara kami untuk hidup, dan satu-satunya cara yang Engkau panggil kami untuk hidup. Tolonglah kami menjadi orang yang bijak, yang mendengarkan kata-kata Engkau, dan bahkan melakukannya sebagai fondasi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.